agar ada satu upaya keadilan untuk kasus yang terjadi pada peristiwa Malaysia 98. Selanjutnya memang sesuai dengan kuasa kami di Kontras panjang 13 tahun terakhir ini kami mencoba mendorong pihak-pihak yang memang punya kewajiban untuk menyelesaikan kasus peristiwa Malaysia 98. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa memang peristiwa ini tidak terlepas dari sejumlah kekerasan yang terjadi sebelumnya. Peristiwa ini adalah menurut saya jantung dari lahirnya reformasi, dan masih begitu banyak peristiwa yang mengiringi seperti penculikan dan trisakti yang juga hari ini terhambat proses hukum. Nah, untuk kasus Mesir ini sebetulnya setelah TGPF selesai membuat satu hasil temuan, itu ditindaklanjuti sudah oleh Komnas HAM dengan membentuk tim penyelidik pro justisia untuk kasus Mei 98. Dan hasil temuan Komnas HAM menyatakan memang adanya dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Dan sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang 26 tahun 2000, Komnas HAM sudah menyerahkan hasil penyelidikannya ini ke Jaksa Agung. Itu pada tahun 2003, September 2003 persisnya. Tetapi sayangnya memang mekanisme ini tidak bisa berjalan dengan baik karena memang Jaksa Agung tidak menindaklanjuti hasil dari penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Ada beberapa argumentasi yang kami dapatkan selama ini mengapa berkas ini tidak ditindaklanjuti. Pada tahun 2004, Jaksa Agung lebih mengedepankan ada persoalan syarat formil dan material dalam hasil penyelidikan Komnas HAM yang belum dilengkapi. Tetapi akhir-akhir ini di tahun 2008, alasan dari Jaksa Agung justru mempersoalkan tentang belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Mei 98. Mereka memberikan alasan ketika pengadilan HAM ad hoc ini belum dibentuk, mereka akan kesulitan melakukan proses penyidikan karena mereka membutuhkan perpanjangan waktu, penggeledahan dan lain-lain. Saya tidak ingin membantah secara legal alasan itu, tetapi kalau mau dibuka lagi lebih jauh sebetulnya mekanisme undang-undang yang ada dan juga pengalaman kita untuk kasus Tanjung Priuk dan Timor Leste, proses penyidikan di Kejaksaan Agung itu tidak perlu menunggu terbentuknya pengadilan HAM ad hoc. Tetapi kami tidak mengerti kenapa Jaksa Agung masih bersikukuh menyatakan membutuhkan pengadilan HAM ad hoc. Atau kalau lebih jauh, kalau memang alasan pembentukan pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu ini karena butuh izin untuk melakukan perpanjangan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain, sebetulnya kalau mau kita buka di dalam pasal 22 Undang-Undang 26 2000 dinyatakan bahwa izin itu bukan dari Ketua Pengadilan HAM ad hoc, tetapi cukup dari Ketua Pengadilan HAM. Dan saat ini kita punya 5 wilayah yang sudah mempunyai pengadilan HAM. Nah, kalau kami berkaca dari situ jelas ini sebetulnya bukan persoalan legal formal. Kenapa penyelidikan peristiwa Mei 98 ini tidak ditindaklanjuti? Ada banyak faktor, ada banyak hal menurut saya, dan yang paling dominan menurut kami adalah faktor politis tentunya. Kenapa begitu? Kalau dari sisi formal sudah saya jawab tadi, ini sangat terlihat dari bagaimana eksekutif dalam ini presiden dan juga legislatif DPR yang tidak juga menggunakan wewenangnya yang secara jelas sudah diatur dalam Undang-Undang 26 tidak melakukan sesuatu terhadap proses bolak-balik berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Dan bahkan di DPR sepanjang proses advokasi kami menemui ada banyak penolakan dari DPR untuk bisa memproses kasus ini lebih jauh. Paling jelas misalkan untuk kasus Trisakti 1 dan 2 tahun 2001 mereka menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat untuk kasus ini. Padahal wewenangnya DPR dalam konteks ini adalah hanya memberikan pemantauan dan usulan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM, bukan menentukan ada tidaknya sebuah pelanggaran HAM berat. Itu adalah wewenang yudikatif, dalam hal ini adalah pengadilan. Yang kedua juga terakhir di periode 2004-2009 DPR dengan sepihak menyatakan bahwa tidak etis kalau kita membuka kasus pelanggaran HAM berat seperti Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 yang sudah dinyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat. Itu dinyatakan secara sepihak dalam rapat internal DPR RI periode 2004-2009. Dan yang paling juga menyakitkan buat korban adalah bagaimana mekanisme Badan Musyawarah DPR memvoting agar kasus Trisakti, Semanggi, Mei dan lain-lain tidak dibawa ke persidangan di sidang paripurna DPR RI. Padahal sidang paripurna inilah yang akan
tetapi politisasi di DPR justru lebih menguatkan agar kasus-kasus ini tidak ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden. Nah, bagi kami itu jelas mencerminkan bahwa ada politisasi dan ada kepentingan pihak-pihak tertentu, elit-elit tertentu, agar kasus ini memang tidak ditindaklanjuti secara hukum. Kemudian kalau dari sisi Presiden, ada Bu Rumina nanti bisa cerita, kami sudah 2 kali sebetulnya bertemu dengan SBY, dan persis dalam pertemuan itu juga menyampaikan tentang pentingnya menindaklanjuti hasil temuan TGPF dan juga bagaimana mendorong agar Kejaksaan Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Dan juga dengan staf ahli bidang hukum dan HAM, saya harap teman-teman bisa konfirmasi juga, beberapa kali sudah dilakukan pertemuan dan bahkan kami dengan keluarga korban sudah menyodorkan yang sangat detail kira-kira apa saja yang perlu dilakukan oleh Presiden, dari mulai soal bagaimana ada mekanisme permintaan maaf pada keluarga korban, bagaimana ada mekanisme pengakuan bahwa peristiwa ini sudah terjadi dan memakan banyak korban, dan bagaimana mekanisme akuntabilitas ini bisa dilakukan. Tapi entah bagaimana dan pertimbangan politik cukup tinggi sehingga mereka menyatakan memang akan sangat hati-hati untuk bisa menindaklanjuti ini. Dan Denny Indrayana menyatakan bahwa Presiden menugaskan dia untuk mengolah persoalan ini. Tetapi sampai sekarang kami tidak menemukan apa yang disebut mengolah persoalan kasus masa lalu ini. Saya harap teman-teman juga bisa menindaklanjuti ke Denny Indrayana. Kemudian yang lain hal adalah Menko Polhukam. Juga saat ini sudah ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi ketua tim bayangan, ketua tim kecil bukan bayangan, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk untuk kasus Mei 98. Tapi sampai hari ini kami kesusahan untuk mengakses apa yang dikerjakan dan bagaimana relevansinya dengan mekanisme di Kejaksaan Agung dari DPR. Apakah tim ini hanya untuk membypass proses atau mekanisme yang seharusnya dijalankan atau apa? Sampai hari ini juga kami belum mendapatkan informasi tentang itu, dan barangkali besok kami akan ke Menko Polhukam juga bersama keluarga korban. Saya kira kalau ditanya apakah pemerintah mengetahui, pemerintah mengerti, pemerintah tahu, sudah sangat lengkap, mereka mengetahui, mengerti, tahu. Menjadi pertanyaan adalah kenapa tidak dilakukan. Kami yakin ini mengikat ada banyak persoalan-persoalan politis yang melibatkan ada banyak pihak. Dan terakhir mungkin saya ingin sampaikan soal kasus penculikan penghinaan paksa. 4 rekomendasi sudah dikeluarkan oleh DPR sejak 2009 ke Presiden untuk mencari 13 kawan kita yang masih hilang, yang juga sebetulnya adalah aktivis dari gerakan reformasi ini. Tapi itu juga tidak ditindaklanjuti oleh Presiden. Dan justru Presiden malah mengganti Prabowo dari Gerindra untuk jadi partai koalisi. Kira-kira itu proses hukum yang sedang berlangsung, dan Jaksa Agung juga terakhir menyatakan kepada kami masih akan terus memproses ini. Tetapi nampaknya yang kami tangkap dari Jaksa Agung memang dia butuh satu dukungan politik dari DPR dan Presiden sehingga dia bisa melakukan penyidikan